Oke guys, get ready untuk non-farm payroll nanti malam karena ini akan sangat krusial dan sangat mungkin untuk mempengaruhi pergerakan emas terutama sampai ke penutupan akhir pekan. Bukan hanya hari ini tapi juga penutupan akhir pekan. So ini dia alasannya. Oke, kalau Anda lihat di sini harga ataupun indeks dolar kecenderungannya mengalami perubahan dan sangat sensitif ya. Dan ini persis dengan apa yang kemarin kita uraikan. Jadi ada kondisi di mana dua skenario kemarin adalah penurunan atau berbalik naik ya. Dan ternyata hasilnya adalah dia berbalik naik dengan mendekati area puncak yang terjadi di level 100. Nah untuk saat ini kalau kita kaitkan dengan apakah dia akan reject atau akan lanjutkan kenaikan, untuk sementara waktu kita asumsikan bahwa dampak dari pengumuman BLS bahwa tidak akan ada data dari non-farm payroll Oktober itu praktis akan membuat dorongan kepada US dollar akan lebih dominan. Berarti artinya di sini hati-hati dengan pergerakan kenaikan lanjut sampai ke level 101. Tapi sebaliknya, kalau seandainya data non-farm payroll September nanti malam dirilis yang ternyata hasilnya adalah melanjutkan pelemahan atau tren pelemahan pasar tenaga kerja, maka ini bisa saja terjadi double top, lalu kemudian ya mungkin saja rising wedge yang kita tunggu-tunggu kepastian dari sini, dan berarti akan terjadi penurunan. Baik itu dia spike lebih dulu ke 101 atau tanpa spike ke 101, tapi kemudian dia turun di bawah level 100 ataupun bahkan mencapai 9950. Jadi artinya ini sangat mempengaruhi pergerakan berikutnya karena praktis tanpa indikator data ekonomi dan berbaliknya data ekonomi yang akan muncul nanti malam, ya otomatis ini akan menjadikan gambaran penuh sampai ke akhir pekan. Oke, kemudian dampak selanjutnya juga terlihat dari US Treasury Rate. Anda bayangkan yang sebelumnya dia mengalami penurunan atau tekanan turun, ternyata dia berbalik dengan kenaikan kemarin. Ini juga berkat pengumuman BLS bahwa tidak akan ada data non-farm payroll untuk bulan Oktober. Praktis yang perlu kita tinjau dan juga cukup waspadai adalah areal resisten yang kita sudah tandai sejak sebelumnya dan sudah cukup lama di sini bertahan. Ada kemungkinan hati-hati dia mengalami tembusan. Ya, jadi ini yang juga kita sudah ingatkan kemarin. Indikasinya adalah kalau kita kaitkan dengan pattern atau chart pattern yang dikhawatirkan adalah terjadi atau terbentuknya pola seperti ini. Ini berarti murni sebagai inverse head and shoulder ya. Dan neckline di 4,18% itu akan menyebabkan penembusan dan akhirnya lanjut dengan kenaikan. Mungkin targetnya tidak banyak, tapi minimal ini akan menekan kepada minimal ini akan menekan kepada emas ataupun bahkan mata uang lainnya karena posisi dari US dollar akan relatif mengalami penguatan. Oke, kita melanjutkan dengan posisi dari pound sterling terlebih dulu. Anda bisa lihat sini berarti persis dengan perdugaan kita, dia tembus di bawah 1.31 ya, 1.3130 dan lanjut sampai mendekati 1.3000. Walaupun penurunan saat ini tertahan dan dia mengalami rebound. Oke, kalaupun misalkan mengalami rebound, intinya adalah sejak dia kembali ke bawah zona resisten ini, maka yang diartikan adalah trend line ini masih cukup kuat dan artinya masih tetap dalam jalur penurunan. Berarti praktis di sini, kalaupun terjadi rebound, harapan saya tidak lebih dari 1.3090 ataupun 1.3100 sehingga Anda bisa mempertimbangkan untuk melakukan sell di situ. Tapi memang perlu hati-hati di level 1.3000 ataupun 3010. Ini juga merupakan area support yang bisa dikategorikan support psikologis. Seandainya ternyata data non-farm payroll nanti malam malah menguntungkan pada US dollar, mungkin ini akan lanjut dengan penembusan penurunan. Tapi sebaliknya, kalau seandainya ternyata yang terjadi adalah data non-farm payroll nanti malam kecenderungan melemahkan US dollar, maka di sini bisa saja terjadi pantulan naik dan akhirnya dia secara bertahap kembali ke titik awal 1.31 ataupun bahkan di atas 1.3120. Oke, kemudian terkait dengan crude oil. Saat ini dampak dari kita katakan mungkin technical sepertinya agak sedikit lemah ya. Karena tadinya kita berharap bahwa di sini momentum untuk terjadinya bullish ataupun kemarin setelah terjadi kenaikan dia terjadi bullish kembali, tapi ternyata dia malah melorot. Jadi di sini sudah tanda-tanda bahaya, sinyal bahaya dan akhirnya dia menyerah dan kemudian turun sampai ke level T58. Nah, kemarin saya sudah sangat ingatkan bahwa pola dari bullish flag ini akan gagal kalau seandainya nanti terjadi penembusan dan lanjut di bawah 5800 dan itu berarti 57.36 ataupun bahkan sampai ke teritori hijau area $55. Oke, kalau kita pecah dari sisi fundamental, ada faktor yang menguntungkan, ada faktor yang merugikan. Faktor menguntungkan tentunya harusnya bisa dikategorikan mungkin akan ada peluang untuk dia terjadi kenaikan kembali atau rebound ataupun bahkan naik untuk kuartal ataupun mungkin kita kategorikan sebagai seasonal trade. Nah, jadi seasonal trade untuk Desember sampai Februari, menurut data 10 tahun terakhir itu biasanya mengalami kenaikan. Dan itu berarti dimulai di bulan Desember. Karena posisinya adalah bertepatan dengan musim liburan, sehingga ada konsumsi bahan bakar yang relatif meningkat.
Nah, data-data lainnya juga menunjukkan di Januari dan Februari itu kecenderungannya mengalami peningkatan. Sebaliknya, hal yang membuat dia negatif atau dirugikan itulah kesepakatan antara Amerika dan Rusia yang melanjutkan topik pembahasan untuk perdamaian Rusia dan Ukraina. Kelihatannya kalau misalkan itu tercapai kesepakatan dan katanya akan ada penyerahan wilayah Donetsk kepada Rusia, maka kemungkinan itu akan membuat diproklamirkannya kemerdekaan ataupun ya kesepakatan perdamaian. Dan itu akan berdampak negatif pada crude oil. Dan sangat memungkinkan untuk turun sampai level $55 atau bahkan lebih rendah. Nah, sepertinya ini pula yang coba diingatkan oleh Goldman Sachs. Karena dengan kelebihan pasokan yang dilakukan oleh OPEC dari sejak 3 pertemuan terakhir, itu membuat market kelimpungan ataupun kelebihan pasokan. Alhasil kalau misalkan perdamaian itu tercipta, maka kemungkinannya adalah Rusia akan memasok kembali ke pasar dan jumlah pasokan akan lebih melebar sehingga akhirnya terjadilah pelemahan dari sisi harga. Tapi sebaliknya teman-teman, untuk saat ini kami rasa dengan posisi bahwa dia cenderung turun, Anda bisa sell terlebih dulu. Dan catatannya adalah kalau sudah mendekati level 58, hati-hati karena yang dikhawatirkan adalah terjadi rebound seperti sebelumnya. Tapi yang diharapkan secara skenario utama untuk saat ini memang diharapkan dia terjadi penurunan lebih lanjut di bawah 57 dan akhirnya mencapai 55. Untuk strategi medium term ataupun bahkan seasonal trade bisa dipersesuaikan untuk bulan Desember. Kalau seandainya ternyata level ini tidak ditembus nantinya, mungkin disinilah kategori demand yang cukup baik untuk memanfaatkan sikurasi dari seasonal trade tersebut. Nah, tapi sebaliknya kalau misalkan kita kaitkan dengan medium termnya dan juga dampak dari kesepakatan ataupun perdamaian, mungkin itu akan membuat dia turun lebih drastis. Nah, tapi ada satu kunci lagi, di mana Ukraina belum menyetujui dan belum tentu menyetujui penyerahan wilayah. Jadi mungkin dalam 1 atau 2 hari ke depan kita perlu meninjau lebih lanjut terkait dengan kesepakatan Amerika dengan Ukraina ataupun dengan Rusia. Kalau tidak terjadi kesepakatan, maka alhasil di sini bisa saja terjadi rebound lebih lanjut. Oke, kemudian untuk emas. Harga emas kemarin sudah terjadi kenaikan dan berhasil sampai ke teritori yang kita inginkan, level 4130 persis di area biru, dan kemudian rejection dengan sangat cepat menekan ke 50 atau 4050-an ya. Ini persis dengan area tadi malam atau kemarin, di mana area kita berharap melakukan buy di 4055, 4057, kemudian dia naik, kemudian di malam hari setelah selesai di 4132, dia berbalik turun sampai 4055 ya, tapi tidak break low. Lalu kemudian ada rebound sampai 4100-an. Nah, pagi ini level tersebut ternyata malah kembali turun dan kita lihat di sini areal merah yang kita tandai sejak kemarin kembali diuji dan praktis di sini terjadi pertahanan yang cukup efektif dan itu adalah level 4041 ya. Dan kemudian dia rebound sampai 4085 dan akhirnya mengalami penurunan kembali dan saat ini berada di 4066. Oke, selanjutnya seperti yang Anda lihat di sini, saya membuat kembali trend line dan saya rasa ini akan menjadi indikator yang cukup baik untuk ke depan. Jadi dalam jangka pendek, terlepas dari apa yang diomongkan oleh BLS bahwa tidak ada NFP Oktober, kita melihat ada kecenderungan data non-farm payroll nanti malam bisa saja membuat dia rebound terlebih dulu. Ini dengan catatan, kalau kita asumsikan yang terlihat di bagian ini, ya di bagian triangle ini, kita asumsikan bahwa dia membentuk kembali yang namanya falling wedge, maka ada harapan bahwa penurunan tersebut mungkin akan terbatas sampai maksimum mungkin 4020 ataupun 4000 kembali. Kalau itu yang terjadi teman-teman, asumsinya adalah misalkan pun dia turun sampai level 4000 atau 3998 kayak kemarin, asumsi saya kemungkinan di sini akan terjadi reversal ataupun respon positif. Artinya secara teknikal ini mungkin disebut dengan double bottom, termasuk juga ditunjukkan dengan falling wedge ini dan akhirnya dia rebound ya. Jadi hati-hati, sangat memungkinkan kalau misalkan dia gagal tembus di bawah 4000, Anda boleh pertimbangkan buy di sisi itu. Tapi sebaliknya, ini akan perlu dukungan juga dari data ekonomi, tentunya data non-farm payroll nanti malam. Oleh karenanya itu sangat sensitif. Kalau dilihat dengan angka saat ini 4066, mungkin dia dikatakan sebagai 50-50 antara dia rebound atau dia kembali turun. Nah, tapi untuk sementara waktu ini kita asumsikan bahwa sell masih tetap dominan selama tidak ada kenaikan di atas 4087 ataupun di atas 4100. Artinya Anda masih diperkenankan sell sampai beberapa jam sebelum non-farm payroll. Asumsi saya sebaiknya Anda keluar dari posisi sell apapun itu, di berapapun itu, kalau seandainya sudah mendekati sekitar 2 jam menjelang rilis data jam 20.30. Artinya berarti di jam 18.30 Anda wajib keluar, kemudian Anda netralisir posisi, dan kemudian Anda wait and see.
Karena kalaupun misalkan nantinya terjadi penurunan sebelum data ekonomi, maka yang saya khawatirkan adalah penurunan ini sudah diantisipasi market sehingga dampaknya akan dia berbalik ke atas. Kalau ini yang terjadi, Anda boleh buy, apalagi kalau misalkan data non-farm payroll-nya hanya sedikit di atas ekspektasi ataupun bahkan sesuai ekspektasi. Atau bahkan malah di bawah ekspektasi. Jadi ini bisa Anda lakukan. Tapi sebaliknya, kalau misalkan Anda lihat nanti data non-farm payroll tersebut, katakanlah datanya relatif lebih rendah, jauh lebih rendah daripada ekspektasi. Saya asumsikan bahwa dia sudah berada di teritori ini, maka kemungkinan kenaikan berikutnya itu akan mencerminkan kenaikan yang dikategorikan adalah bullish yang tertunda. Berarti asumsinya belum tentu dia akan capai areal hijau ataupun bahkan areal orange. Nah, sebaliknya yang paling fatal adalah kondisi di mana kalau misalkan kita perhatikan dari data non-farm payroll, asumsinya misalkan data non-farm payroll-nya jauh lebih tinggi daripada ekspektasi. Jadi kalau misalkan ini yang terjadi, walaupun nantinya akan ada rebound ini tidak akan berlangsung lama karena dikhawatirkan nantinya akan kembali tertekan turun dan punya alasan untuk turun sampai 3920 atau bahkan 3900. Dan ini yang wajib Anda waspadai karena kemungkinan ini juga ditekan oleh masalah Fed yang kemungkinan tidak akan memangkas di bulan Desember. Artinya repricing tersebut akan berlanjut. Dan seperti yang terlihat di grafik daily-nya, berarti kita punya dua opsi di sini. Opsi pertama adalah bahwa kita melihat indikasi dari penurunan itu sudah selesai kemarin. Jadi kita asumsikan harusnya inilah recover, kemudian dia akan lanjutkan kenaikan seperti sedia kala. Ini adalah skenario pertama. Kalau kita kategorikan ternyata Fed masih punya peluang untuk memangkas di bulan Desember dengan asumsi bahwa data non-farm payroll nanti malam jauh lebih lemah daripada ekspektasi. Sebaliknya, skenario yang paling fatal adalah kalau misalkan kita perhatikan datanya relatif lebih jelek, asumsinya adalah kalaupun misalkan itu terjadi, maka ini kemungkinan akan terjadi penurunan lebih dulu, walaupun dengan asumsi bahwa dia bisa saja tertahan di teritori yang hijau, itu berarti 3886 atau sedikit di bawah 50%, ya. Kemungkinan 3850 atau di teritori yang kita kenal sebagai teritori golden zone. Golden zone adalah area di antara 50% dan 61,8%. Dan akhirnya disinilah big demand yang kemungkinan akan mendorong kembali harga. So, asumsinya kalau harga ataupun non-farm payroll nanti malam jauh lebih rendah, maka asumsinya dia akan tertekan lebih dulu sampai ke teritori ini, barulah nanti demand akan muncul di teritori ini. Ini skenario untuk medium term, terutama kita kaitkan untuk seasonal trade, dan mungkin, sangat mungkin untuk mengantisipasi ataupun repricing sebelum FOMC meeting tersebut.